Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan sedikit membahas lagi mengenai Pi Network, teman-teman. Ya, di sini akan saya share sedikit nih mengenai Fireside Forum ini, teman-teman. Ternyata nih Kokalis ini diundang atau mungkin diwawancarai ya di salah satu web, teman-teman ya. Ini resmi, teman-teman ya. Ini saya dapetin dari web resmi, bukan dari web resmi, dari media sosial resminya Korti. Mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah tahu ya. Tapi saya share aja, ini kemungkinan juga ada yang belum tahu, teman-teman ya. Kita akan coba buka teman di sini mengenai Fireside Forum ini, teman-teman ya. Di sini dikatakan ini di akun resminya Kortim, teman ya, dari Facebook resminya. Di sini dikatakan katanya, nah ini Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network, ditampilkan dalam wawancara nih ya, dalam wawancara Open the Magazine tentang Fireside Forum, teman-teman ya. Ini resmi dari media sosialnya Kortim, teman, Facebook ya. Saya memang ambil potongan-potongan yang memang resmi dari media sosial resminya Kortim supaya tidak menjadikan informasi hoax, teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini membangun sorry ini nih yang bawah nih teman, ini nih ya. Fireside Forum bertujuan untuk memanfaatkan teknologi yang didukung oleh blockchain, katanya, yang secara inherent membuka peluang baru yang unik untuk Web 3 untuk menciptakan jaringan sosial yang lebih otentik dan dapat dipercaya. Nah ini di mana informasi dapat diakuratori oleh orang-orang yang nyata dengan cara yang terdesentralisasikan, bukan oleh institusi besar yang sentral, katanya ya. Nah ini sama teman, linknya kalau kita diklik ini mengarah ke ini, teman-teman. Nah di sini ya, mengarah ke situs ini openthemagazine.com. Ini resmi, ini saya dapetin dari media sosial resminya Facebook dan dari ini, dari Twitter nih ya, Telegram, dari Telegram resminya Kortim, teman. Di sini nih ada juga di sini kan. Nicholas Kokalis katanya one of Pi Network founder was featured in an Open Magazine interview about Fireside Forum, teman-teman ya, di sini ya. Jadi ini resmi mengenai Fireside Forum ini. Ternyata Kokalis ini diwawancarai oleh openthemagazine.com. Ini salah satu hal yang mencuri perhatian mungkin ya, sehingga Fireside Forum ini yang diupdate oleh Kortim dilirik atau mungkin mencuri perhatian dari openmagazine.com ini, sehingga pihak openmagazine.com ini menginterview Dr. Nicholas Kokalis ya, mewawancarai teman ini ya, dikatakan di sini. Nah ini Pi Network social media forum discourage negative behavior, encourage positive post, Nicholas Kokalis ya. Ini saya sudah coba translatekan teman di sini apa sebetulnya yang dikatakan oleh openmagazine.com ini ya, dan ini menginterview Dr. Nicholas Kokalis ya. Nah saya sudah coba translatekan di sini, teman-teman, kita coba baca sama-sama ya. Nah, di sini katakan Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network, mata uang kripto yang diadopsi oleh lebih dari 40 juta orang di 230 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengatakan bahwa organisasi tersebut telah melakukan KYC lebih dari 5 juta pengguna. Nah ini resmi, ini baru ya, resmi karena memang ini di-update di akun resmi media sosialnya Facebook resmi dan Telegram resminya dari CT, teman-teman. Ini perlu kita percayai ya. Si Kokalis ini mengatakan bahwa dia sudah melakukan KYC ini lebih dari 5 juta pengguna ya, yang juga disebut Pi sejauh ini. Nah ini latihan ini merupakan prasyarat untuk migrasi saldo penambangan Pi dalam aplikasi oleh pengguna jaringan Pi ke blockchain Pi mainnet. Saat ini jaringan berada dalam tahap mainnet tertutup, memungkinkan pionir yang menerima KYC untuk memindahkan koin mereka yang ditambang ke dompet masing-masing, siap untuk diperdagangkan di antara pionir yang menerima KYC. Jadi transaksi peer to peer ya. Kalau sudah dimigrate kan bisa digunakan koinnya, walaupun belum open mainnet, bisa digunakan untuk transaksi peer to peer ya, dan memungkinkan sebanyak mungkin pionir yang tidak menerima KYC untuk bermigrasi ke blockchain.
Mainnet adalah tonggak penting untuk setiap proyek blockchain, betul ya, yang menandakan bahwa proyek tersebut siap untuk penggunaan publik dan transaksi dunia nyata. Jelas. Jadi kesimpulannya mainnet ini wajib, penting ya. Periode mainnet tertutup juga merupakan waktu untuk menguji ketahanan jaringan dan menyempurnakannya sebelum membuka open mainnet. Pi Network diluncurkan pada 14 Maret 2019 oleh lulusan Stanford, Kokalis, dan Cheng Diaofan ya, dirancang oleh para pendirinya untuk menambang hanya di ponsel pintar guna mewujudkan visinya menjadi kripto yang terdistribusi paling luas dan inklusif. Nah, Open sebelumnya telah membuat cerita di Pi Network dan cara kerjanya Life of Pi katanya. Nah, ini dalam wawancara dengan openmagazine.com ini ya, Kokalis juga berbicara tentang Pi Research Forum. Nah, platform media sosial web 3 terbaru dari jaringan ini yang menggunakan teknologi blockchain, dan bagaimana hal ini akan memberi intensif pada postingan positif dibandingkan dengan platform yang menimbulkan kemarahan seperti yang telah terjadi pada organisasi media sosial di web 3 web 2 ya. Web 2, internet saat ini didominasi oleh jejaring sosial, konten buatan pengguna, sedangkan Web 3 adalah internet berbasis blockchain yang menggunakan teknologi terdesentralisasi untuk beroperasi ya. Oke, teman-teman. Nah, ini tujuan dari Pi Research Forum ada dua. Nah, ini yang pertama adalah untuk mencoba memecahkan masalah kemanusiaan yang nyata. Ada tantangan yang menghambat pengalaman sosial online di web 2 yang harus diatasi. Dunia digital semakin menjadi bagian integral dari miliaran kehidupan di seluruh dunia, karena dunia digital mengubah cara kita berkomunikasi, berbagai ide, dan membangun hubungan ya. Tujuan keduanya adalah memberikan utilitas baru yang digerakkan oleh manusia untuk pengguna Pi perintis sesuai dengan apa yang mereka identifikasi. Pi Research Forum melengkapi ekosistem Pi dengan menyediakan aplikasi sosial lain dalam jaringan Pi di mana para pionir dapat terhubung, terlibat dalam diskusi, dan berinteraksi satu sama lain dengan cara baru sambil memfasilitasi jaringan untuk menggunakan mata uang kripto untuk kegunaan sebenarnya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini jelas resmi ini ya, dari core team, dari web resminya core team, dari media sosial resminya core team. Ini layak kita percayai ya. Jadi Nicholas Kokalis diundang, diwawancarai oleh openmagazine.com untuk menerangkan, mungkin ya, untuk menjelaskan nih apa sebetulnya Pi Research Forum ini, apa tujuannya, apa kegunaannya ya. Oke, dan mereka di sini yang paling penting kita perlu garis bawahi juga bahwa memang Kokalis ini diwawancarai itu dan mengatakan juga katanya sudah melakukan 5 juta KYC ya saat ini untuk ke para pionir. Jadi 5 juta KYC. Jadi kalau kita lihat di sini memang teman masih jauh ya dari 40 juta orang. Ini proses identifikasi pengguna ini baru lebih dari 5 juta pengguna, jadi masih jauh sebetulnya ya untuk kita menjelang nih open mainnet. Kelihatannya kalau dari 40 juta orang pionir yang baru terverifikasi KYC-nya hanya 5 juta lebih saja, berarti ini masih jauh teman-teman. Tapi kita sabar aja, kita terus optimis, mudah-mudahan makin lama makin sini proses KYC makin cepat ya, dan proses migrasinya pun makin cepat ya. Oke teman, itu aja informasinya ya. Ini resmi teman ya, saya memang selalu berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid dari media sosial resmi core team, dari situs resmi core team. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan menyemangati kita semua bahwa memang sebetulnya Pi Network ini sudah sering mencuri perhatian dari mungkin pemerhati kripto ya. Seperti hanya ini dibuktikan bahwa openmagazine.com ini mengundang dan mewawancarai Kokalis untuk mengetahui lebih lanjut mungkin ya apa itu Pi Network, apa itu Pi Research Forum. Oke, itu aja informasinya. Salam petir, salam pionir. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.